Pasca penangkapan Ketua Umum Parvi Gatot Brajamusti dan kawan-kawan yang beberapa hari lalu ditangkap anggota Polres Mataram di salah satu hotel di Lombok terkait dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba serta kepemilikan senjata api, persoalan mulai merentang pada pengajian eksklusif yang digelar AA Gatot di padepokannya. Apalagi Elma Teana yang sempat 9 tahun menjadi murid setia AA Gatot secara terbuka mengungkapkan beberapa keganjilan dari pengajian serta materi agama yang diajarkan AA Gatot kepada para muridnya. Benarkah pengajian AA Gatot menyimpang dari pengajian yang digariskan agama Islam alias sesat? Apa kata MUI terkait hal itu? Itu yang saya tidak tahu ya, tetapi apabila sebuah pengajian itu mengarah kepada penyimpangan, ya itu memang bukan pengajian Islam. Ya. Jadi pengajian Islam itu terbuka, pengajian Islam itu siapa saja boleh ikut. Pengajian Islam itu kitabnya yang dibaca jelas. Oh iya, seorang Islam yang mengajarkan ajaran yang sesat, menyesatkan, ajaran yang menyimpang, tentu dia berdosa dan hukumnya ya haram kan. Hukumnya haram. Ya, berbuat syirik saja haram dan berdosa, apalagi kita mengajarkan orang untuk menjadi musyrik. Jadi dosanya malah double. Ya. Jadi begini ya, pada dasarnya AA Gatot orang baik dan memang seorang pendakwah ya, dan seorang tabib ya yang bisa mengobati orang ya. Tetapi kalau menyimpang dari itu ya, dari ajaran agama, saya nggak campurin dan saya nggak ngerti ya. Pihak MUI sendiri hingga kini belum mengkaji secara khusus pengajian AA Gatot apakah tergolong aliran sesat atau tidak. Pasalnya hingga kini belum ada permintaan dari pihak kepolisian atau laporan dari masyarakat ke MUI terkait pengajian tersebut. Secara teknis, MUI memang baru akan melakukan kajian secara khusus terhadap ajaran-ajaran yang diduga menyimpang atau sesat, termasuk ajaran AA Gatot apabila telah masuk laporan dari masyarakat. Setelah adanya laporan dan melakukan kajian, barulah MUI akan mengeluarkan fatwa terkait ajaran-ajaran tersebut, apakah tergolong ajaran sesat atau tidak. Lantas, benarkah MUI kini menunggu laporan dari masyarakat terkait pengajian yang dilakukan AA Gatot? Dan seperti apa pula kondisi terkini AA Gatot? Benarkah mental AA Gatot kini berada dalam titik nadir? Biasanya MUI itu mendapatkan laporan dari masyarakat, apakah tertulis, apakah vokal secara lisan, datang menyampaikan dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti oleh MUI, kemudian dibahas oleh komisi pengkajian. Ya. Kemudian oleh komisi pengkajian hasilnya itu diserahkan kepada komisi fatwa. Komisi fatwa bersidang, kemudian komisi fatwa mengeluarkan fatwa bahwa ini sesat, bahwa ini dilarang, bahwa ini bertentangan dan lain sebagainya. Itu proses itu harus dilakukan. Ya tentu saja dari kami, dari katakanlah dari MUI Majelis Ulama Indonesia mengimbau, mengharapkan masyarakat untuk yang sudah punya pengetahuan Islam supaya tidak membuka pengajian yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan. Bagi masyarakat luas supaya memilih pengajian yang betul-betul diakui oleh masyarakat sebagai pengajian yang tidak menyimpang. Banyak pengajian dan saya anjurkan malah kalau masuk ke pengajian itu tidak satu saja, tidak satu guru. Ya, tapi ikutlah beberapa pengajian, beberapa guru sehingga kita bisa membandingkan hasil dari pengajian ini dan pengajian. Kalau kita ikut satu pengajian saja, ya kita tidak akan bisa membandingkan ya. Karena terakhir ini dia udah down sekali, ya mentalnya jatuh dan memang akhirnya mengganggu kesehatannya, gulanya naik, tensinya turun naik. Jadi kita akan support dia untuk mengembalikan moralnya dulu. Dan kita memang minta supaya beliau terbuka kepada penyidik sehingga semua ke depannya itu bisa selesai dan AA Gatot kembali lagi seperti AA Gatot sebelum membuat ataupun menjadi persoalan.